Kita balik lagi di Loyo. Lala Inya. Memang ya, kalau kita sebagai anak itu berbakti itu kan kewajiban ya. Ke orang tua. Iya, udah pasti itu udah Ya, harus betul. wajib. Cuman kadang-kadang kan kita pasti punya kekecewaan juga terhadap orang tua. Ya dong. Nah, bedanya adalah kita tinggal kontrol nih perasaan kita. Lagi-lagi balik lagi ke controlling perasaan. Jangan sampai perasaan itu menjadi berlebihan. Karena kalau berlebihan, ini tuh seperti ada orang yang bilang ngerasa nggak pernah minta dilahirin ke dunia. Ada satu laki-laki ini menuntut bapak ibunya ke pengadilan untuk minta uang ganti rugi. Gila. Gitu. Jadi dia nuntut orang tuanya. Iya, dia nuntut orang tuanya karena habis itu pengacaranya ngerespon dengan santai. Dia malah muji, oh berarti anak lu tuh berani gitu. Dan meski walaupun pada akhirnya pengadilan juga nggak memproses tuntutan ini ya. Cuman ini tuh agak gila gitu loh. Ngapain? Jadi laki-laki ini dari Mumbai. Ada, kalau ini kan orang ini kan dia beneran nuntut ya. Iya. Nah, kalau gue juga pernah nonton satu film, gue lupa film apa sih itu. Adalah? Judulnya. Itu kayak gitu. Jadi anaknya ini ngomong, gue nggak pernah minta dilahirkan. Gitu, kayak gitu. Pokoknya intinya dia merasa kenapa harus jadi gue yang jadi ribet begini hidupnya segala macam. Gue nggak pernah minta dilahirkan kayak gini. Kalau menurut gue, kita itu dilahirkan oleh siapa orang tua kita. Awas kegeser lagi. Aku mau geser secara sengaja. Kita itu dilahirkan oleh siapa orang tua kita. Kita nggak bisa milih loh, Mbak. Katanya ya, gue lupa siapa yang bilang. Sampai akhirnya kita dilahirkan ke dunia, sebenarnya kita tuh sudah tahu proses kehidupan kita nanti yang akan kita jalani itu tuh seperti apa. Sampai akhirnya kita, ya oke, aku dilahirin, maka kita dilahirkan. Pertanyaannya, gue tuh kenapa mengiyakan? Ada apa di hidup gue sampai gue mengiyakan? Nah, itu tuh kira-kira misteri banget ya. Misteri. Kan? Dan kapan waktu kita mengiyakan kan kita juga nggak ingat. Iya. Nggak, pasti kan ada hal yang menarik di hidup gue. Iya. Sampai akhirnya gue, oke deh, gue jalanin. Ya, kalau gue baca buku-buku spiritualan gitu, buku spiritual tentang karma, itu tuh kita itu misalnya dengan siapa orang tua kita, dengan siapa kita dilahirkan segala macam, itu memang sebenarnya sudah jalanan karma, memang sudah begitu. Bentukannya dan lo tidak bisa memilih. Bahkan kadang-kadang kan kita suka lihat ada kok orang tua yang sama anaknya sayang banget. Ada lagi orang tua yang anak kayak musuhan banget gitu. Iya kan? Nah, dan itu mereka tidak bisa memilih. Si anak tidak bisa memilih orang tuanya juga tidak bisa memilih lahirnya ini anak begini kayak gitu. Nah, jadi menurut gue itu tuh sebenarnya sesuatu yang harus kita belajar terima. Apakah jawaban gue itu karena gue tahu sesuatu nanti gue miliarder itu atau gimana ya? Aku akan dan pertanyaannya kapan lo mengiyakan, kan lo juga udah nggak ingat kan? Iya, dan aku tuh kan hardly wait loh untuk jadi si miliarder ini, makanya gue iyain kan. Berarti kan itu kan akan ada gitu. Kalau menurut gue orang ini nuntut, kenapa dia nuntut? Karena dia nggak bahagia. Dia nggak bahagia. Betul. Dan dia sebenarnya dia tidak bahagia bukan karena orang tuanya, tapi memang dia tidak bahagia dengan dirinya sendiri. Bicara tidak bahagia dengan orang tuanya itu, ya ada beberapa kasus juga gue tahu kayak begitu. Maksudnya gue kenal, gue tahu, ada yang gue baca, ada yang gue nonton di film kayak gitu-gitu ada. Tapi menurut gue balik lagi itu semua itu memang udah jalan takdir, maksudnya memang udah di luar kendali kita. Betul. Ya kan? Ya karena kan gue juga kan nggak minta-minta juga kan dilahirkan di keluarga apose betul, kan, betul. Dengan keadaan makanya kalau perhatiin sekarang ya ibu-ibu muda itu dari mereka baru hamil pertama itu mereka itu sudah mulai ngomong sama janinnya. Sudah kayak bikin bonding kayak gitu. Jadi
waktu itu gue lihat waktu cici gue bikin bayi tabung, ya. Itu kayak ada kayak diomongin gitu lah. Maksudnya nanti kalian bikin diajak-ajak ngomong ya. Maksudnya bukan tanda ajak ngomong gimana maksudnya. Iya, komunikasi. Dibikin komunikasi ya, walaupun dia ini belum berbentuk segala macam berbentuk. Jadi kalau memang dia nanti jadi, dia akan jadi anak yang memang jadi, apalagi kan ini bukan secara alami kan buatnya kayak gitu. Tapi kalau memang belum waktunya jadi ya sudah, dia tidak akan marah atau gimana kayak gitu. Kayak gitu loh. Dan yang jadi orang tuanya tidak akan merasa ada kesedihan atau apa kayak gitu. Tapi memang belakangan ini aku juga sering ngomong sama diri gue sendiri. Ya memang kita harus ngomong sama diri sendiri. Itu penting. Iya, tapi karena durasinya agak lama, aku cenderung ini menuju kegilaan. Kalau menurut gue enggak. Itu enggak apa-apa. Justru kalau lo tidak pernah ngomong sama diri lo sendiri, lo yang kurang setengah on. Iya, karena menurut gue yang bisa lo percaya, yang paling bisa lo pegang itu adalah diri lo sendiri. Oke, baiklah. Jadi nggak masalah lo bicara dengan diri sendiri. Gue kadang-kadang bicara dengan diri gue sendiri dengan media cermin. Iya, betul. Jadi misalnya gue abis mandi apa segala macam, gue akan pas bercermin atau apa kayak gitu, gue ngomong sama dia, rambut kamu ini mulai narik ke belakang nih, kayak gini, mulai agak botak-botak dikit nih pinggir-pinggirnya. But it's okay, you are still okay, kamu tetap baik kok, kamu tetap menarik, kamu segala macam kayak gitu-gitu. Dan gue aduh itu bohong loh itu. Hah? Bohong? Oh nggak apa-apa. Buat gue tuh adalah gue menerima dia seapa adanya kayak gitu. Oke. It's okay kayak gitu. Dan gue selalu ngomong, lu kan sekarang juga bukan anak 15 tahun kayak gitu. Wajar kalau rambut lo sekarang memang udah lebih ada putihnya, ada botak-botak dikit pinggirnya. Next time kalau lu telepon nggak gue angkat lama, itu gue lagi ngomong sama diri gue sendiri, dan jangan diganggu. Bahkan gue tidak akan telepon lo lagi sampai lo nelfon gue. Oke, sampai gue nggak nelfon lu berarti lu gue cut off. Ingat, kaki gue mau ditelepon ya, tidak mau diangkat. Cut off. Ini yang gendeng siapa? Ingat, kamu mengecewakan sekali. Goodbye selamanya. Itu tagline aku. Nggak bisa. Egois. Nggak bisa. Itu gue tuh berarti lagi bicara dengan diri gue sendiri gitu. Afirmasi bahwa gue it's okay, gue cantik, apa gitu ya. Jangan senyum. Ya jangan senyum. Ini kalau gue nggak ngeliat ini tuh adalah media sosial ya. Udah kemana-mana mulut gue. Nggak masalah. Iya. Jadi biasanya gue tuh kalau ngomong dengan diri gue sendiri itu kayak konsultasi gitu loh. Sama kadang-kadang gue merasa, gue pernah loh Mak, gue ngerasa kok diri gue jahat ya. Kayak gitu. Iya sering gitu. Hah? Sering. Lo juga ngalamin gitu? Lu yang sering jahat. Terus gue jahat ya, tapi itu gue tanya diri gue sendiri, benar nggak lu tuh jahat? Benar. Nah, itu cuma perasaan lo aja kayak gini-gini. Oke. Udah, dan ini gue berbaikan lagi dari diri gue sendiri gitu. Iya. Oke. Salah semuanya, makanya dia agak sengklek. Baiklah. Tidak pernah berbicara pada diri sendiri, cobalah berbicara pada diri sendiri. Dengan durasi yang lama, maka Anda fix menjadi gila. Jangan terlalu lama. Dikit-dikit aja dulu durasinya, oke? Kalau enggak, kayak gini contohnya. Tidak mau bukan?